Hai Sobat Baking semuanya, selamat datang di Suing Channel. Kali ini saya mau membuat bolu jadul yang super duper moist dan enak banget teman-teman. Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama, sediakan wadah. Kemudian masukkan 200 gram Blue Band Cake and Cookies, 130 gram gula halus. Ini sudah saya ayak terlebih dahulu ya teman-teman. Vanili bubuk secukupnya. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah perlahan ke kecepatan tinggi hingga mengembang. Di sini saya mixer sekitar 10 menit ya teman-teman. Untuk lamanya waktu pemikseran ini bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, ini setelah 10 menit saya mixer, adonannya sudah mengembang, bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya, bisa kita masukkan 5 butir kuning telur. Masukkan satu persatu sambil dimixer dengan kecepatan rendah. Tujuan dimasukkan satu persatu kuning telur agar mudah tercampur dengan margarin ya teman-teman. Setelah semua kuning telur dimasukkan, bisa kita mixer selama 2 menitan ya teman-teman. Kita mixer dengan kecepatan rendah saja. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya, bisa kita masukkan 130 gram terigu. Kita masukkan dengan cara diayak agar tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Untuk terigu, saya gunakan protein sedang ya teman-teman. Selanjutnya, masukkan 2 saset susu bubuk denkau. Untuk kemasan satu sasetnya itu 26 gram ya teman-teman. 1 saset susu kental manis putih. Untuk kemasan satu saset 38 gram. Kemudian bisa kita aduk-aduk dengan mixer agar nanti saat memixer tidak ada tepung yang berterbangan. Nah, ini bisa kita mixer dengan kecepatan rendah. Kita mixer hingga tercampur saja ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur ya teman-teman, bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya bisa kita rapikan pinggirannya dengan menggunakan spatula, kemudian kita aduk-aduk lagi sebentar hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, bisa kita sisihkan dahulu. Selanjutnya bisa kita buat adonan putih telur dengan menggunakan 3 butir putih telur. Setengah sendok teh air perasan lemon atau jeruk nipis juga boleh. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah perlahan ke kecepatan tinggi. Kita mixer hingga softpack atau kaku. Di sini saya mixer sekitar 2-3 menit ya teman-teman. Untuk lamanya waktu pemikseran ini bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, ini putih telurnya sudah kaku ya teman-teman, bisa kita matikan mixernya. Tanda bila putih telur sudah kaku, wadah dibalik maka ia tidak tumpah ya teman-teman. Selanjutnya, bisa kita campurkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning. Kita campurkan secara bertahap. Masukkan sedikit dulu. Kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur saja. Nah, ini kita masukkan lagi ya teman-teman. Ini kita masukkan semua ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita aduk balik lagi secara perlahan hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya, ambil 5 centong sayur adonan. Ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Nah, untuk sisa adonan bisa kita
Masukkan 1 sendok makan coklat bubuk. Kita masukkan dengan cara diayak agar tidak ada tepung coklat yang menggumpal. Selanjutnya bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita masukkan 30 gram coklat batangan yang sudah dilelehkan. Kita campurkan dengan teknik pancing seperti pada video ya teman-teman. Masukkan sedikit adonan, kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Teknik pancing ini saya gunakan agar coklat lele itu mudah menyatu dengan adonan ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman, bisa kita tuang langsung ke dalam adonan. Kemudian bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman, bisa kita sisihkan dahulu. Selanjutnya, adonan kuning yang kita sisihkan tadi bisa kita beri pasta vanila secukupnya. Di sini saya menggunakan pasta vanilla butter merek Tofico ya teman-teman. Kemudian bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Nah, kemudian bisa kita sediakan loyang ukuran 18 cm. Seluruh sisi loyang sudah saya olesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung. Nah, selanjutnya bisa kita tuang adonan coklat semuanya ke dalam loyang. Kemudian bisa kita ratakan permukaannya ya teman-teman. Aduk-aduk dengan menggunakan sumpit untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian bisa kita tuang adonan kuning di atas adonan coklat ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita ratakan bagian atasnya ya teman-teman hingga menutupi adonan coklat. Nah, ini sudah rata ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita beri topping dengan menggunakan choco chip ya. Bebas saja ya teman-teman, bisa topping menggunakan meses juga bisa ya, tergantung selera saja. Di sini saya menggunakan choco chip. Selanjutnya, bisa kita masukkan ke dalam oven rak bagian bawah dengan menggunakan api atas bawah suhu 155 derajat. Bisa kita oven selama 50 menit atau hingga matang. Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini setelah 50 menit saya oven, bolunya sudah matang ya teman-teman. Atau bisa kita lakukan tes tusuk untuk memastikan kematangan bolu. Wah, hasilnya cakep banget teman-teman, mengembang dengan sempurna. Nah, ini nanti bisa kita keluarkan dari loyang ya teman-teman. Nah, ini bolunya ya teman-teman, setelah saya keluarkan dari loyang dan sudah agak dingin, bisa dipotong-potong. Dari potongannya saja bolu ini sudah terasa sangat lembut banget teman-teman. Bolu jadul ini menggunakan resep jadul tapi rasanya emang mantul banget teman-teman. Super moist dan enak banget. Saya nggak pernah bosan-bosannya membuat bolu yang satu ini teman-teman, karena rasanya emang selalu bikin kangen teman-teman. Nah, ini untuk bagian dalamnya ya teman-teman, teman-teman bisa lihat ya. Teksturnya lembut banget teman-teman. Pori-porinya juga kecil-kecil dan bolu ini sudah kelihatan sangat moist banget teman-teman. Apalagi jika diinapin semalaman, besoknya tambah moist, tambah enak teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.